Di video kali ini kita akan belajar tentang SQL Join. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar cara untuk mengambil data dari satu tabel di MySQL dengan menggunakan perintah select. Perintah select ini selain dapat digunakan untuk mengambil data dari satu tabel, juga dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel. Dengan syarat, setiap tabel yang digunakan itu harus digabungkan terlebih dahulu melalui kolom data yang berhubungan. Masih ingat tentang foreign key yang terbentuk dari relasi antar dua buah entity. Nah, dua buah tabel dikatakan berhubungan jika ada kolom data yang bisa menghubungkan kedua tabel yang berelasi. Ada 3 jenis gabungan yang bisa digunakan. Yang pertama inner join, left join, dan yang terakhir right join. Inner join itu digunakan apabila data yang berhubungan tidak ditemukan di tabel yang digabungkan, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Contoh, kita ingin mengambil data nama pertama dan juga nama departemen yang berasal dari tabel employee dan tabel department. Perintah SQL-nya select e.fname. E ini merupakan alias dari tabel employee. Jadi di tabel employee, di bagian from ini, kita harus memberi alias untuk tabel employee, SE. Jadi untuk setiap kolom yang ingin kita akses, jika kolom tersebut berasal dari kolom di tabel employee, maka kita harus menggunakan alias E ini. E titik lalu nama kolomnya. Lalu kolom kedua yang ingin kita ambil, misalkan kita ingin menampilkan nama departemen yang ada. Diambil dari mana? Dari tabel department. Di sini kita lihat department SD. Oleh karena itu, di sini kita punya di titik di name. Lalu kita beri kriteria. Kriterianya bagaimana? Dua tabel ini harus berhubungan dan harus ada kolom yang menggabungkan kedua tabel ini. Hubungannya ada di foreign key department number yang tersimpan di tabel employee dan juga dengan primary key department number yang tersimpan di tabel department. Jadi di sini syarat di where kita menggunakan employee.dno sama dengan department.dnumber. Bentuk query ini sama dengan ketika kita menggunakan query inner join. Ketika kita mengganti bentuk query ini ke dalam bentuk inner join, maka query-nya akan berubah menjadi select first name, d.dname from employee SE. Di sini kita akan gunakan tabel employee sebagai base table. Jadi tabel employee ini merupakan primary table-nya yang akan dijadikan acuan untuk melihat data gabungan di tabel lain.
Lalu kita berikan perintah inner join nama tabel kedua ST. D ini hanyalah alias untuk tabel department. Lalu on. Nah, karena inner join ini menggabungkan dua buah tabel, employee dan department, berarti harus dispesifikasikan kolom mana yang menghubungkan antara tabel employee dan tabel department. Di sini kolom yang menghubungkan adalah kolom foreign key Dino pada tabel employee dengan kolom dnumber yang merupakan primary key di tabel department. Jadi kalau kita lihat contoh untuk penulisan query ini itu sama dengan query select from where yang ada di slide yang sebelumnya ini. Jadi arti dari query sebelumnya itu akan menghasilkan data nama depan karyawan serta nama departemennya. Apabila ada karyawan yang belum memiliki departemen atau dinonya itu sama dengan 0, maka data karyawan yang belum memiliki departemen itu tidak akan ditampilkan pada hasil query-nya. Begitu pula apabila ada departemen yang tidak memiliki karyawan atau ID departemennya itu tidak muncul sama sekali dalam data kolom dino di tabel employee, maka data tersebut juga tidak akan dimunculkan sebagai hasil query. Dengan kata lain, jika kita akan menggunakan inner join, maka data penghubung di kedua buah tabel yang saling berelasi itu, misalkan dalam kasus ini tabel karyawan dengan tabel departemen. Nah, data penghubungnya ini harus muncul. Harus ada datanya di kedua buah tabel. Ini untuk inner join. Sekarang kita lihat jenis join yang kedua, left join. Left join digunakan jika kita menggunakan left join, maka semua data yang ada di tabel paling kiri atau kolom pertama yang disebutkan setelah perintah select itu pasti akan ditampilkan. Tidak peduli apakah di tabel tersebut memiliki data yang berhubungan dengan data yang ada di tabel kedua. Contoh seperti ini. Select first name, d.dname from tabel employee SE, left join department ST on, syaratnya i.dno sama dengan d.dnumber. Nah, hasil dari query ini adalah seluruh data employee akan ditampilkan first name-nya. Tidak peduli apakah seorang employee itu sudah memiliki departemen atau tidak. Jika data employee yang ditampilkan itu sudah memiliki departemen, maka department name-nya itu akan ditampilkan. Tapi jika seorang employee masih belum memiliki departemen, masih belum tergabung di sebuah departemen tertentu, maka nilai department name untuk data employee tersebut akan berisikan nilai 0.
Jadi ingat, untuk left join, data dari tabel yang pertama kali muncul sebelum perintah left join, jadi tabel acuannya itu kita bisa tahu yang setelah kata kunci from ini. Jadi jika tabel tidak peduli ya apakah data dari kolom di left join yang dihubungkan ini ada atau tidak datanya di tabel pertama, semua data yang ada di tabel pertama ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Pasti muncul. Di sini ada keterangannya, karena fname merupakan kolom paling kiri, maka data di kolom ini pasti muncul sebagai hasil query. Kita bisa lihat ya, tabel acuannya ini di bagian employee. Fname ini berada di paling kiri, karena kita menggunakan left join, maka seluruh data employee, seluruh data first name dari employee itu pasti akan muncul. Tidak peduli apakah employee itu sudah tergabung di sebuah departemen atau tidak. Nama departemen hanya akan muncul jika departemen yang bersangkutan itu memiliki karyawan. Jika tidak, maka nama departemen itu akan berisikan null. Tipe join yang ketiga itu adalah right join. Jika kita menggunakan right join, maka semua data di tabel yang paling kanan pasti akan ditampilkan. Paling kanan itu biasanya adalah kolom terakhir yang disebutkan setelah perintah select. Atau kita bisa lihat nama tabel yang disebutkan setelah perintah right join. Itulah yang akan menjadi primary table atau pivot table-nya. Contoh, tampilkan seluruh nama depan pegawai dan juga nama departemennya dari tabel employee di right join ke department. Nah, ini kita bacanya kalau di soal biasanya itu seperti ini bentuknya. Tampilkan seluruh nama departemen yang ada beserta nama karyawan yang tergabung di departemen tersebut. Pivot table-nya ada di tabel departemen, bukan lagi di employee. Kita tahu dari mana seorang employee itu ada di sebuah departemen atau tidak. Jadi ada data department number di kolom department number ini, di foreign key ini ada data yang terisi di tabel employee untuk masing-masing data employee yang ada. Jadi data Tino di tabel employee itu harus sama dengan data di number yang ada di department, di tabel department. Ingat, di right join, seluruh data yang ditampilkan itu adalah data dari tabel setelah keyword, setelah perintah right join. Kalau di left join, data yang ditampilkan secara keseluruhan itu adalah data dari tabel yang berada di sisi kiri perintah left join. Jadi di sini ya, tabel employee ini merupakan pivot table-nya atau basis dari tabel yang akan dilakukan operasi join. Lalu ada lagi perintah khusus yang dapat kita gunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus, yaitu dengan menggunakan perintah
union. Select union. Akan tetapi, kita tidak bisa sembarang menggabungkan data dari beberapa tabel tersebut. Keyword union ini memiliki karakteristik khusus, di mana tabel-tabel yang digabungkan harus memiliki jumlah kolom yang sama. Ingat, ya, jika kita ingin menggunakan perintah union, maka seluruh tabel yang digabungkan harus memiliki jumlah kolom yang sama. Contoh di sini, select fname from employee. Artinya apa? Kita mengambil nama depan dari tabel employee. Nama depannya siapa? Jelas nama depannya employee. Berapa kolom yang digunakan di sini? Satu kolom. Satu kolom. Lalu kita union, kita gabungkan dengan select the name from department. Perintah ini menghasilkan apa? Nama departemennya saja dari seluruh departemen yang terdaftar. Ya, hanya nama departemennya. Ada berapa kolom yang dicetak di sini? Sama, satu kolom. Union, select pname from project. Tampilkan nama project dari tabel project. Sama, ya, juga satu kolom. Karena seluruh data yang dicetak atau seluruh data yang diambil dari database itu hanya berasal dari satu kolom saja, maka ketiga set perintah select from ini dapat digabungkan dengan command union. Oke, ini ada beberapa latihan sederhana terkait join dan juga union. Bisa dicoba, dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, bisa didiskusikan di grup Google Space. Terima kasih.